Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang trauma kepala. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan di subscribe dan tetap stay di channel ini. Oke, saya akan memulainya. Apa sih yang dimaksud dengan trauma kepala? Nah, trauma kepala adalah atau sering disebut dengan cedera kepala juga, yaitu merupakan proses di mana terjadinya trauma langsung atau deselerasi terhadap kepala yang menyebabkan kerusakan di bagian tengkorak dan sampai ke otak. Nah, baik itu cedera otak primer maupun cedera otak sekunder. Nah, trauma kepala juga itu dapat diartikan sebagai trauma mekanik terhadap kepala, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sehingga dapat mengakibatkan gangguan neurologis yang terdiri dari gangguan fisik, kognitif, fungsi psikososial, baik temporer maupun permanen. Nah, adapun patofisiologi dari trauma kepala itu sendiri yaitu benturan dapat menyebabkan terjadinya trauma akselerasi atau deselerasi, maka contusio cerebri dapat terjadi. Nah, trauma akselerasi deselerasi dapat terjadi langsung di bawah sisi yang terkena ketika otak terpantul ke arah tengkorak dari kekuatan suatu sentakan atau pukulan benda tumpul. Nah, di saat kekuatan sentakan mendorong otak terpantul ke arah sisi yang berlawanan tengkorak, atau di saat kepala terdorong ke depan dan berhenti seketika, nah otak terus bergerak dan terbentur kembali ke tengkorak atau akselerasi dan terpantul deselerasi. Nah, adapun farmakologi dari trauma kepala itu sendiri, nah farmakologi yang biasa diberikan pada trauma kepala yaitu yang pertama itu komponen darah dan kristaloid, yaitu diberikan melalui IV pada awal terapi shock traumatik, yaitu untuk mengganti volume intravaskular. Nah, yang kedua itu obat inotropik, yaitu diberikan untuk meningkatkan curah jantung dan meningkatkan perfusi jaringan. Nah, obat ini hanya diberikan setelah pengembalian volume cairan termasuk dopamin atau dopastat intropin atau doputamin atau doburex dan isoproterenol atau isopra. Nah, yang selanjutnya itu vasopresor, yaitu untuk menangani shock neurogenik, sepsis atau anafilaktik. Nah, contoh vasopresor yaitu dopamin atau dopastat, epinefrin atau neosinefrin. Nah, yang selanjutnya opioid, yaitu diberikan melalui bolus atau infus, yaitu untuk menangani nyeri. Nah, efek medikasi nyeri dapat mengubah respon pasien terhadap cedera, yaitu menyebabkan hipotensi dan depresi pernapasan dan kemungkinan dapat mengurangi cedera. Yang selanjutnya itu imunisasi. Nah, jika pasien menderita luka tertusuk dan luka terbuka, nah status imunisasi tetanus harus ditentukan. Nah, jika pasien tidak dapat mengingat waktu imunisasi tetanus terakhir diberikan, maka berikan profilaksis tetanus. Nah, adapun pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan laboratorium pada trauma kepala, yaitu pemeriksaan yang biasa digunakan yaitu pengkajian neurologi, pemeriksaan CT scan, ronsen tengkorak, AP lateral dan posisi tone. Selanjutnya MRI, yaitu menunjukkan kontusio, hematoma, hidrosefalus dan edema cerebral. Nah, penata kesamaan trauma kepala yaitu yang pertama itu perawatan emergensi. Perawatan emergensi ada primary survey, yaitu nilai tingkat kesadaran dengan cara lakukan penilaian ABC. A yaitu airway, yaitu kaji apakah ada muntah, perdarahan, dan benda asing dalam mulut. B atau breathing. Pada tahap ini yang perlu dilakukan yaitu mengkaji kemampuan bernafas. Meningkatkan PCO2 akan memperburuk edema cerebri. Nah, C circulation, yaitu nilai denyut nadi dan adanya perdarahan. Yang terakhir itu imobilisasi kepala atau leher, yaitu dengan menggunakan kolaknet atau bisa juga menggunakan alat lain sampai hasil X-ray menyatakan bahwa tidak ada fraktur servikal. Yang selanjutnya itu intervensi primer, yaitu buka jalan nafas dengan menggunakan teknik jalan terus. Nah, kepala tidak boleh ditekuk jika ada lendir, maka lakukan pengesapan lendir. Selanjutnya berikan O2 4-6 liter per menit untuk mencegah terjadinya anoreksia cerebri. Nah, yang selanjutnya itu kontrol perdarahan, yaitu tidak diperkenankan memberikan tekanan pada luka perdarahan di kepala, sebaiknya ditutup menggunakan kasa atau diplester. Yang selanjutnya itu pasang infus. Nah, sedangkan di bagian secondary survey yaitu hal yang pertama kaji riwayat trauma. Nah, pada pengkajian riwayat trauma ini yang perlu dikaji yaitu mekanisme trauma, posisi pasien saat ditemukan, dan memori atau ingatan. Nah, pada yang kedua, tingkat kesadaran dengan menggunakan BCS. Nah, yang ketiga, ukur TTV. Nah, yang perlu diukur pada TTV ini yaitu yang pertama hipertensi dan bradikardi menandakan peningkatan tik. Yang kedua itu nadi irregular yang cepat menandakan disritmia jantung. Yang selanjutnya perubahan pola nafas. Selanjutnya suhu mengalami peningkatan dihubungkan dengan heart injury atau trauma panas.
Nah, yang selanjutnya respon pupil, apakah simetris atau tidak. Selanjutnya gangguan penglihatan. Selanjutnya sunken eyes atau mata terdorong ke dalam, salah satu atau bahkan keduanya. Selanjutnya aktivitas kejang. Yang selanjutnya tanda Battles, yaitu loose discoloration atau memar pada bagian belakang telinga atau mastoid, menandakan adanya fraktur dasar tengkorak. Yang selanjutnya rhinorrhea atau otorrhea, menandakan kebocoran CSF. Yang selanjutnya itu yang perlu dikaji oleh jalan nafas. Nah, pasien dengan kepala, leher atau trauma wajah juga diduga mengalami trauma tulang belakang. Maka pencegahan trauma tulang belakang harus dipertahankan melalui periode pengkajian awal sampai perkembangan trauma dapat dipastikan. Jalan nafas harus dipertahankan tanpa hiperekstensi. Nah, yang selanjutnya tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital harus selalu dikaji dengan teratur untuk mengetahui perkembangan shock terkait adanya peningkatan tik. Yang selanjutnya tekanan darah. Nah, tekanan darah dan nadi awalnya stabil. Setelah adanya trauma kepala, nadi biasanya lambat dan hubungannya terikat dengan trauma kepala mayor. Nah, jika bradikardi muncul, hal ini akan mendorong penekanan pada batang otak. Nah, pada kasus penekanan tik yang berat, nadi akan melambat dan penuh terkadang itu 40 sampai 50 bpm. Yang selanjutnya suhu. Nah, pada trauma kepala, suhu bisa mengalami peningkatan namun bisa juga mengalami penurunan. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari saya tentang trauma kepala. Terima kasih.